Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat teman-teman yang mungkin bingung, ini adalah video dari beberapa video yang sudah kita buat terkait dengan SMA IT Performance. Artinya prestasi-prestasi siswa yang ada di SMA IT Topik yang coba kita share ke teman-teman semua, karena tujuannya adalah untuk memotivasi, kan gitu ya, Farel sama Nawaf. Jadi di tengah-tengah kita ini sudah hadir narasumber. Jadi talent kita. Jadi mereka ini, yakni mungkin diperkenalkan aja dulu kali ya, biar nanti bisa lebih akrab tentunya dengan teman-teman semua. Mungkin dari sebelah kanan saya. Baik, halo semuanya, saya Muhammad Farel Dianto dari kelas 12 IPA 1. Oke. Halo semuanya, kenalkan saya Nawaf, Muhammad Nawaf Zulfikar dari kelas 11 IPA 1. Oke, baik. Ada yang unik di tahun ini. Unik yang pertama, mereka berdua ini menyelesaikan ujian hadis yang mestinya dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, sekitar 5 hari ya. Tapi mereka selesaikan dalam berapa hari, Farel? 2 hari. Dalam 2 hari. Nawaf juga ya, dalam 2 hari. Dan spesialnya lagi, Nawaf sendiri ini masih kelas 11, tapi udah nerobos pintu angkatan berapa? Angkatan 5 ya, untuk setoran hadis juga, untuk ikut ujian hadis di tahun ini bersama dengan kakak kelasnya. Luar biasa. Mudah-mudahan berkah untuk kalian berdua. Tetap dijaga tentunya hafalnya. Baik, tentu penasaran nih, selama 2 hari itu mungkin pertanyaan yang tersirat, yang muncul pertama, kok bisa gitu dalam 2 hari kalian selesaikan setoran itu? Mungkin dari Farel dulu. Kenapa Farel, kok bisa gitu? Oke, baik. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pihak sekolah dan para guru, ustazah yang sudah memfasilitasi kami dalam proses ujian hadis arba'in ini. Saya berterima kasih banyak, dan tentunya ini semua bukan karena kehebatan saya sendiri. Ini semua adalah atas karunia dari Allah, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Dan tentunya semua adalah atas izin dari Allah, biidznillah. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan 42 hadis arba'in dalam waktu 2 hari. Sesungguhnya saya tidak bisa memberikan banyak tips, karena saya juga masih belajar. Saya bukan seorang guru, saya juga masih seorang penuntut ilmu yang masih banyak kekurangan. Tapi mungkin saya akan berbagi tips bagaimana cara belajar saya dalam mengejar 42 hadis dalam waktu secara singkat, tapi tentunya bermakna dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam proses saya menghafal itu ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor umum, yang kedua adalah faktor khusus. Faktor umum adalah niat yang kuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghafal hadis dalam hati kita, harus kita terapkan bahwa kita menghafal hadis bukan karena mengejar nilai atau mengejar kelulusan atau untuk sekolah, bukan itu. Kita mempelajari hadis karena Allah. Apapun yang kita lakukan adalah karena Allah. Ini kembali kepada hadis arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat. Tentu teman-teman sudah pada hafal ya, ini hadis yang mudah insyaallah. Jadi semua amal itu tergantung dengan niatnya, dan kita harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu faktor khusus adalah karena saya sendiri punya passion dalam bidang hadis. Jadi ini sangat membantu, dan dengan saya passion ini saya akan menjadi enjoy gitu. Mungkin ada teman-teman yang kurang suka dengan hadis, mungkin itu bisa menjadi penghambat, tapi jangan khawatir, karena masih ada faktor umum saya sebutkan tadi, itu adalah niat karena Allah. Nah, dengan kita enjoy menghafal hadis, maka kita akan otomatis di mindset kita akan cepat dalam menghafal hadis. Bahkan bukan hanya menghafal, bahkan kita meresapi dan kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang paling penting dari hadis adalah bukan dihafal saja, tapi juga diterapkan dan juga bisa bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Nah, yang kedua dari faktor khusus ini adalah karena alhamdulillah saya bisa berbahasa Arab, alhamdulillah. Jadi hadis itu tentunya bahasanya Rasulullah dan bahasanya Allah. Allah dan Rasul di dalam Al-Quran dan hadis tentunya menggunakan bahasa Arab. Kalau kita sudah bisa bahasa Arab, tentunya kita akan lebih mudah menghafal hadis. Berbeda dengan orang yang masih kurang bisa berbahasa Arab, tentunya akan sedikit sulit ya, bukan sulit banget, sedikit sulit. Selama masih ada niat, insya Allah akan Allah mudahkan. Tentunya kemudian itu tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau bekerja keras atau tidak, itu dari kita, dan pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tips dari saya secara umum adalah kita harus kuatkan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa membuat kita menjadi orang yang hebat, orang yang berprestasi, orang yang berpengaruh atau seorang influencer kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita ini makhluk yang lemah. Allah menciptakan kita dengan kelemahan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan kami telah menciptakan manusia dengan keadaan lemah, dengan susah payah juga. Nah, jadi kita tidak boleh berpegang teguh pada diri kita sendiri. Kita tuh harus minta pertolongan pada Allah. Kita ini lemah, kita nggak bisa apa-apa. Jadi buat teman-teman yang masih dalam proses menghafal hadis, atau teman-teman yang emang dari keinginan sendiri ingin menghafal hadis, itu masya Allah, itu adalah karunia yang besar dari Allah. Itu adalah kenikmatan dari Allah yang dikaruniakan kepada kita semua, kepada teman-teman. Oke, semoga teman-teman bisa menghafal hadis dengan baik dan bisa menerapkan isinya. Jadi tidak hanya dihafal, tapi juga bisa menerapkan isinya dan juga bisa menyebar kepada seluruh orang yang ada di sekitar teman-teman. Bahkan bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara agar agama Islam bisa maju ke depannya. Baik, demikian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jadi benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Farel tadi seperti itu. Mungkin sekarang gimana Nawaf? Kenapa kok kamu bisa juga seperti Farel? Bahkan bisa-bisanya ya menerobos pintu angkatan 5 gitu. Maksudnya masih kelas 11 tapi sudah ikut dengan kakak tingkatnya gitu. Jadi tahun depan udah nggak setoran ikut ujian hadis lagi. Tadi ya sampai ada goyang jadi penguji aja nanti. Bagaimana Nawaf? Sebenarnya ya sama juga. Saya diberi dukungan juga bagi fasilitasi oleh guru-guru untuk ikut ke ujian hadis ini. Saya tidak bisa melakukan ini bukan karena hanya kemampuan saya sendiri, pastinya juga dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tips dari saya, pastinya harus punya niat yang bagus juga, yang jelas juga, biar bisa bantu kita semangat dalam melakukan ujian hadis ini sesuai dengan yang tadi Kak Farel sampaikan. Dan untuk tips dari saya juga harus disiapkan kalau ingin mengetes hadisnya, disiapkan dari hari sebelumnya agar nanti saat tes hadis bisa mengulang-ulangi saja. Jadi jangan kita baru ngafalin saat pengen tes hadis itu di hari H gitu sih. Ya berarti memang rumusnya ya sudah disiapkan dari awal gitu ya, bukan pada saat hari H ujian baru sibuk ngapalin di jam pada saat ujian. Justru pada saat ujian itu sudah untuk setoran hadisnya gitu ya. Baik, luar biasa nih tips dan trik yang sudah disampaikan Farel maupun Nawaf gitu. Nah sekarang nih kita mau tahu juga, nah kira-kira kedepannya hadis arba'in ini yang sudah kalian hafalkan itu akan kalian bawa kemana kira-kira? Punya tujuan nggak dengan hadis yang sudah dihafalkan ini? Apa kira-kira yang bisa kalian lakukan? Farel mungkin. Oke, dari saya. Baik, jadi hadis ini adalah perkataan Rasulullah dan juga bersumber dari Allah. Kita hidup tentunya mempunyai pedoman, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah ini maksudnya adalah hadis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis arba'in juga, barang siapa yang masih hidup di antara kalian, dia akan melihat banyak perselisihan. Nah ini kuncinya. Jadi fungsi hadis itu adalah apa? Kelanjutan dari artinya, maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang telah diberi petunjuk. Jadi fungsi hadis yang telah kita hafal, yang telah kita berulang kali kita murojaah adalah sebagai pedoman hidup, sebagai pegangan hidup kita. Di banyak kita ini sekarang berada di zaman fitnah, banyak perselisihan di kalangan umat manusia. Banyak yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini benar atau salah. Tentu kita nggak tahu, kita ini kita ini awam banget ya. Tentu kita butuh berpegang teguh kepada sumber yang jelas dan sumber yang berasal dari Tuhan kita sendiri. Itu adalah Al-Quran dan hadis. Hadis tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita supaya kita nggak salah jalan dan supaya kita nggak tersesat. Jadi ibaratnya hadis ini harus kita pegang terus sampai kita mati. Hadis ini menolong kita. Hadis ini ibarat sebagai shelter di dalam kegelapan. Kita mau kemana, tentunya kalau nggak ada shelter kita bakal nabrak atau kita bakal jatuh ke dalam jurang. Jadi hadis ini wajib kita terapkan, bukan hanya sekedar dihafal. Jadi untuk kehidupan kita di masa depan, mungkin teman-teman ada yang bercita-cita sebagai dokter, ada yang sebagai arsitek, ahli teknik atau tambang minyak, tentunya sangat bermanfaat. Walaupun
di sana tidak dipelajari, tapi inti hadis ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin meneruskan cita-citanya ke depan. Demikian dari saya. Baik. Pertanyaan selanjutnya mungkin gimana ya? Maksudnya di saat kalian ujian hadis, kira-kira ada nggak kesulitan yang kalian hadapi? Ini pertanyaan untuk Nawaf ya, biar Nawaf yang jawab ya. Gimana Nawaf? Ada kesulitan nggak ketika menghafal? Kalau kesulitan mungkin karena waktu ya, karena kan pengetesannya juga tidak sendirian, kelompok ada 8 orang gitu. Terus juga pasti ada yang semangat juga, jadi mungkin waktunya agak tabrakan-tabrakan, takutnya nggak bisa dalam 2 hari gitu. Baik, ini perlu diketahui juga teman-teman bahwa saya bisa bilang ini luar biasa loh mereka berdua ini. Kenapa? Karena dalam 2 hari itu memang benar tadi sudah disebutkan Nawaf ya, setoran kalian itu tidak hanya sendiri ya setorannya, tapi beberapa peserta. Satu ruangan itu berapa? Kalau Farel berapa orang? 7 orang. 7 orang. Kalau Nawaf ada 8. Nah itu harus bergantian, bergiliran selama berapa lama waktunya? Ada 90 menit ya? Iya. Sekitar 90 menit. Berarti 90 menit kali 4 ya? Karena 2 hari kan? Berarti kalian 4 sesi, butuh 4 sesi untuk menyelesaikan 42 hadis, itu pun dengan ngantri dengan peserta lain. Kalau sehari kira-kira kalian bisa nggak ya? Dari siapa nih? Setoran hadisnya sehari bisa sebenarnya tanpa ada antrian gitu. Iya. Bisa insya Allah. Insya Allah. Nah, berarti ukurannya luar biasa untuk lancarnya mereka punya hafalan ini, berarti memang di atas rata-rata. Baik, seperti itu. Mungkin ada pesan dan masukan untuk khususnya panitia ujian hadis di tahun ini, di mana panitia ujian hadisnya tidak lain ya ustazah, guru-guru SMA ITIA Taufik. Ada masukan kira-kira? Silakan, nggak apa-apa, diberikan saja nasihat dari Farel. Oke, mungkin dari saya sih Ustazah sudah sangat luar biasa, sudah sangat menerapkan isi hadis juga. Jadi ustazah di sini sudah menerapkan sehingga murid-murid atau peserta didik bisa mencontoh ustazahnya, sehingga ustazah di sini tidak hanya sebagai alat untuk menyetorkan, tetapi juga bisa sebagai contoh untuk menerapkan isi hadis. Jadi ustazah di sini benar-benar sudah luar biasa. Saya sudah tidak bisa berkata-kata ya, speechless istilahnya. Udah luar biasa banget. Insyaallah. Saya sampai bingung mau apa ya, nyari di mana gitu letak yang harus diperbaikinya. Ini sudah baik banget menurut saya. Alhamdulillah baik. Nawaf gimana Nawaf? Setuju sih, Ya. udah bagus banget Ustaz dan ustazah Di sini ya, baik. Seperti itu. Ini bukan karena takut ya. nggak ada ancaman ya. Nilainya nggak dikurangin kok. Nggak, insyaallah. Alhamdulillah. Memang di SMA ITIA Taufik kita berusaha untuk maksimal dalam membersamai teman-teman semua. Meskipun memang dari teman-teman juga mungkin ya ada yang masih kurang semangat atau mungkin kurang bisa beradaptasi dengan kondisi di SMA ITIA Taufik. Tapi mudah-mudahan kedepannya generasi-generasi seperti Nawaf dan Farel ini terus lahir dari kesungguhan guru-guru di SMA ITIA Taufik juga tentunya. Dan mungkin terakhir, terima kasih untuk Farel dan Nawaf. Dan insya Allah nih pertanyaan terakhir, Farel nanti targetnya lulus masuk universitas apa? Oke, jadi sebenarnya saya ada 2 target ya. Saya insya Allah yang masuk Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Saya ambil jurusan Fakultas Syariah, di mana membahas tentang fikih dan usul fikih. Namun karena pengumuman lulusan itu sekitar 2 tahunan, cukup lama, maka saya harus sekolah di Indonesia dulu. Nah, insya Allah di Indonesia saya akan sekolah kedokteran. Untuk universitasnya, insya Allah saya akan ambil Universitas Pajajaran di Bandung. Baik. Semoga dilancarkan cita-citanya Farel dan diberikan jalan yang terbaik tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau Nawaf sendiri gimana Nawaf? Nawaf masih kelas 11. Saya belum kepikiran. banget ya. Oh iya. Kalau sekilas mungkin IPB jurusan bisnis. Oke. Baik. Tentunya dengan jurusan bisnis bisa semakin memaksimalkan ini ya potensi-potensi yang sudah ada di sini. Jadi luar biasa mereka ini menghafal hadis. 42 hadis bukan berarti mereka punya idealisme juga harus jadi ustadz atau ulama gitu ya, nggak gitu juga ya. Maksudnya karena memang seperti penjelasan dari Farel bahwa itu adalah kebutuhan seorang muslim, sudah barang tentu kita harus bisa paham Al-Quran dan
dan hadis. Mau jadi dokter, mau jadi apapun ya seperti kata Farel tadi ya silahkan gitu. Tapi kita punya pegangan dasar gitu ya. Nah, tapi luar biasa Farel ternyata benar-benar menseriusi bahwa beliau akan jadi seorang ulama insya Allah nanti. Amin ya. Khususnya ahli fikih. Itu tidak main-main, ahli fikih ini luar biasa. Pasti dengan kapasitas yang Farel miliki saat ini, kami percaya SMA Taufik juga akan mendorong semaksimal mungkin agar bisa mencapai semua yang diharapkan. Baik Farel, Nawaf dan siswa-siswi yang ada di SMA Taufik. Sekali lagi terima kasih, jazakumullahu ahsanal jaza untuk kalian berdua. Semoga berkah pertemuan kita hari ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Taufik Bergerak menebar manfaat. takbir. Allahu Akbar.